Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Rabu 17 Agustus 2022, kita merayakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang sangat kita cintai ini. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 22 ayat 15-21. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kita sungguh bersyukur hidup dalam sebuah negara yang merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita kembali kenangkan para pendahulu kita, nenek moyang kita, para pahlawan yang dengan caranya masing-masing, dengan segenap jiwa, raga, kekuatan, materi mereka, berjuang untuk lepas dari penguasa penjajah. Mereka yang berjuang, mereka yang berjelih lelah, mereka yang sungguh-sungguh berkorban banyak, kita yang menikmati hasil perjuangan mereka. Sebagai penerus bangsa, tentunya kita semua diharapkan untuk mengisi suasana kemerdekaan ini dengan segala hal yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan bangsa kita ini. Saudari-saudaraku, para pendahulu kita mewariskan kepada kita sebagai orang Kristen yang Katolik rasa cinta tanah air. Sebut saja misalnya tokoh pahlawan nasional Katolik, diantaranya Monsinyur Albertus Sugiopranoto, dengan semboyannya 100% Katolik, 100% Indonesia. Lalu I.J. Kasimo atau nama panjangnya Ignatius Joseph Kasimo, di mana ia sangat menjunjung tinggi pluralisme bangsa berdasarkan Pancasila. Letkol Ignatius Slamet Riyadi, di mana ia gugur saat melawan penjajah, mengutamakan kepentingan kedaulatan negara. Agustinus Adi Sucipto dan Laksamana Madya Yosafat atau Yos Sudarso. Sehingga dari sekian banyak pahlawan nasional Katolik yang diakui perjuangan mereka oleh negara kita, menjadi jelaslah bahwa menjadi warga negara yang baik tidak pernah terpisah dengan identitas kekatolikan kita. Justru kekatolikan kita atau iman kita kepada Yesus itu melekat dengan sendirinya pada tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara yang hidup bersaudara dengan kelompok agama lain, ikut membangun bangsa, membangun keadaban publik demi kebaikan bersama. Lalu pertanyaannya adalah demikian,
Bagaimana cara kita sebagai orang Kristiani menghidupi iman kita sebagai warga negara dari bangsa yang sebesar dan seelok ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam kisah Injil hari ini, kaum Farisi dan Herodian mengakui kualitas hidup Tuhan Yesus, di mana mereka mengatakan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang jujur, berintegritas, dan tidak mencari muka. Dikatakan dalam ayat yang ke-16, mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Maka, saudara-saudariku yang terberkati, mari kita tunjukkan totalitas kita sebagai warga negara yang baik sebagai wujud iman kekatolikan kita. Hidup dalam damai dan mewartakan damai, bukan ujaran kebencian. Mewartakan kebenaran di dalam hidup dengan jujur, berintegritas, dan juga menghargai keberagaman kita. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan sejati. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kami. Semoga Engkau selalu melindungi tanah air kami dan menjauhkan kami dari segala bahaya perang dan bencana alam. Kami pun sebagai warga negara yang baik saling bahu-membahu, bersinergi untuk membangun negeri dengan cara hidup damai, rukun, saling menghargai dan menghormati di tengah keragaman. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.